Di antara kabut tipis yang menggantung di langit Jawa Tengah, berdirilah megah Gunung Sumbing. Gunung yang tampak tenang dari kejauhan, namun menyimpan kisah lama yang bergetar di antara batu dan hutan pinusnya. Orang-orang tua di lerengnya percaya bahwa Sumbing bukan sekadar gunung api yang tertidur, melainkan gerbang sunyi menuju dunia para leluhur, tempat janji diikat dan pengkhianatan dibayar dengan takdir. Konon pada masa silam, ketika kerajaan-kerajaan kecil masih berdiri di tanah Jawa, hiduplah seorang pertapa sakti bernama Ki Aruna. Ia memilih bermeditasi di puncak Sumbing, menjauhi hiruk-pikuk dunia. Banyak orang datang meminta berkah, kekuatan, dan petunjuk hidup. Namun Ki Aruna selalu berkata, gunung ini tidak memberi kekuatan, ia hanya memantulkan isi hatimu. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi tak semua orang siap menerima maknanya. Di sebuah desa di lereng selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Brata. Ia tumbuh dalam kemiskinan dan menyaksikan keluarganya dihina. Karena tak memiliki apa-apa, dalam dadanya tumbuh bara ambisi. Dia mendengar desas-desus bahwa di lereng tertinggi Sumbing terdapat batu cermin, jiwa sebuah pusaka gaib yang konon mampu melipat gandakan kekuatan dan mengubah nasib siapapun yang menemukannya. Namun pusaka itu hanya akan menampakkan diri pada mereka yang berani menghadapi bayangan dirinya sendiri. Brata mendaki seorang diri, menembus hutan yang semakin sunyi. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang perempuan tua misterius yang membawa bakul anyaman. Perempuan itu memperingatkannya, apa yang kau cari di atas sana bukanlah emas, melainkan dirimu sendiri. Brata tak menghiraukan, ambisinya telah menutup telinga dan hatinya. Semakin tinggi ia mendaki Gunung Sumbing, kabut semakin tebal, seakan gunung itu ingin menguji niatnya. Suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan masa lalu. Brata mulai melihat bayangan aneh di antara pepohonan dirinya sendiri dalam berbagai wujud, sebagai anak kecil yang ketakutan, sebagai pemuda yang marah, sebagai sosok yang dipenuhi kebencian. Ia mencoba berlari, tetapi bayangan itu selalu mengikutinya. Akhirnya ia tiba di sebuah cekungan batu yang diterangi cahaya bulan. Di tengahnya terdapat batu besar berkilau seperti permukaan air. Saat ia mendekat, batu itu memantulkan bukan wajahnya saat ini, melainkan gambaran masa depan Brata yang kaya raya, namun sendirian, ditakuti, dan kehilangan keluarga. Karena ambisinya sendiri, dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya ia merasa takut, bukan pada gunung, melainkan pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara Ki Aruna menggema dari balik kabut. Meski sang pertapa tak terlihat, kekuatan sejati bukanlah mengubah nasib, melainkan memahami batas keinginan. Brata tersungkur. Ia sadar selama ini ia tak ingin memperbaiki hidup. Ia hanya ingin membalas hinaan dunia. Dan di saat kesadaran itu muncul, batu berkilau itu retak, lalu hancur menjadi debu yang tertiup angin. Gunung berguncang pelan, bukan karena murka, melainkan seperti napas panjang yang dilepaskan. Kabut perlahan menipis. Brata menangis bukan karena gagal mendapatkan pusaka, tetapi karena akhirnya memahami dirinya sendiri. Saat ia turun gunung, ia tak lagi membawa ambisi membara, melainkan tekad untuk membangun hidupnya dengan tangannya sendiri. Namun legenda tak berhenti di situ. Beberapa pendaki yang tersesat di jalur lama Sumbing mengaku pernah melihat sosok pemuda duduk di bawah pohon tua dekat puncak, menatap lembah dengan tenang. Wajahnya damai, namun matanya menyimpan kedalaman yang tak biasa. Orang-orang percaya itu adalah Brata yang memilih menjadi penjaga sunyi, membantu siapapun yang mendaki dengan hati gelap agar tak tersesat terlalu jauh. Hingga kini, masyarakat lereng Gunung Sumbing masih berpesan pada anak cucunya, jangan mendaki dengan amarah, jangan mencari dengan kesombongan. Karena Sumbing tak pernah benar-benar memberi atau mengambil, ia hanya memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Dan setiap kali kabut turun perlahan menutup puncaknya, orang-orang merasa ada rahasia yang kembali disimpan rapat. Rahasia tentang manusia yang datang dengan ambisi, lalu pulang dengan kesadaran. Tentang gunung yang tidak meledak dengan api, tetapi mengguncang jiwa siapapun yang berani menantangnya. Sebab di balik sunyinya Sumbing, selalu ada cermin yang menunggu siap memantulkan bukan wajahmu, tetapi kebenaranmu.